Bab 2321. Bahkan jika kami, keluarga Spear, melakukan apapun yang kami mau, itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan kedua Thompson. Tetua Thompson, kalau aku tidak salah, Leon adalah orang yang membunuh Jonas, dan ini sudah terbukti. Sudah cukup buruk bahwa kau belum membalaskan dendam cucumu, dan sekarang kau membantu pembunuhnya. Jiwa Jonas tidak akan pernah tenang. Bos selatan itu tertawa. Arthur sejenak kehilangan kata-kata. Dia hanya setuju membantu Leon karena khawatir akan gambaran yang lebih besar, sambil tahu betul bahwa Jonas mungkin tidak akan beristirahat dengan tenang jika Leon benar-benar orang yang membunuhnya. Paman, jangan dengarkan bos selatan. Rodney lah yang membunuh Jonas. Dia sudah mengakuinya, teriak Angus, sebelum menjelaskan percakapan sebelumnya secara singkat. Apa, benarkah? Arthur dan August sama-sama tercengang. Meskipun Yuri sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Rodney mungkin adalah orang yang membunuh Jonas, Arthur tidak berani mempercayainya sepenuhnya karena tidak ada bukti yang mendukung klaimnya. Akan tetapi, karena Rodney sudah mengakuinya, ceritanya berbeda. Benar, Tetua Agung dan keempat juga mendengarnya. Mereka adalah saksiku. Angus mengangguk. Benar sekali. Rodney jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Tuan Wolf dan mengakuinya. Tetua Agung dan keempat setuju. Rodney Spears. Jadi kau menjebak Tuan Wolf atas apa yang kau lakukan. Arthur sangat marah setelah mengetahui kebenarannya. Semua Thompson di pihak Leon, termasuk Angus yang agung dan penatua keempat, adalah orang-orang yang paling dipercaya Arthur, jadi dia menyingkirkan semua keraguan yang sebelumnya dia miliki. Rodney tidak hanya membunuh Jonas, tetapi ia juga menjebak Leon atas perbuatannya, yang menyebabkan konflik internal antara garis keturunan pertama dan kedua keluarga Thompson. Jika Angus tidak berusaha sekuat tenaga melindungi Leon, Arthur mungkin sudah membunuh Leon secara tidak sengaja. Kesadaran bahwa Rodney bertanggung jawab atas semua itu langsung membuat hati Arthur dipenuhi amarah. Beraninya kau, kembalikan cucuku. Dengan geram, Arthur melotot tajam ke arah Rodney dan langsung menyerang Rodney, yang berdiri di samping bos selatan dengan niat membunuh Rodney di tempat. Sialan, ayah, tolong aku. Rodney yang ketakutan langsung mundur dan berdiri di belakang bos selatan untuk berlindung. Jangan coba-coba, Thompson. Sang bos selatan mendengus dan mengumpulkan gelombang energi yang dahsyat pada tinjunya, sebelum melontarkannya ke arah Arthur. Bam! Serangan T yang dilancarkan oleh bos selatan berbenturan dengan kekuatan Arthur dan karena bos selatan sedikit kurang beruntung dalam hal kekuatan, ia tersandung ke belakang dan berjuang untuk menjangkarkan dirinya. Bos selatan, Rodney, beraninya kalian berdua membunuh cucuku. Aku akan membuat kalian membayarnya. Mati saja. Arthur meraung jahat, sebelum melancarkan pukulan kuat lainnya ke arah keduanya. Bab 2322. Sialan. Ekspresi bos selatan menjadi gelap. Mengetahui bahwa kekuatannya tidak menyaingi Arthur, dia ingin mundur tetapi kemudian teringat bahwa Rodney berdiri di belakangnya. Jika bos selatan menjauh, serangan Arthur akan mengenai Rodney dan Rodney kemungkinan besar akan terbunuh di tempat. Tentu saja, bos selatan hanya akan bertahan di posisinya. Tuan, izinkan aku membantumu. Rasul Agung menyadari kesulitan yang dihadapi bos selatan dan bergegas ke sisinya, sebelum melancarkan serangan kuat ke arah Arthur. Ambil ini, orang tua. Bos selatan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya sendiri ke Arthur juga. Bam! Setelah terjadi suara yang sangat keras, serangan gabungan yang dilancarkan oleh Southern Boss dan Great Apostle berbenturan dengan kekuatan Arthur. Meskipun Arthur sangat kuat, Bos Selatan dan Rasul Agung tidak bisa diremehkan. Bos Selatan hanya sedikit lebih lemah dari Arthur, dan Rasul Agung telah lama mencapai negara mahakuasa menengah beberapa tahun yang lalu dan tidak jauh dari mencapai negara yang mahakuasa yang maju. Karena Arthur menghadapi dua lawan kuat sendirian, ia langsung terpental oleh serangan gabungan itu. Untungnya, Arthur adalah seniman bela diri yang tangguh dan berhasil menahan energi yang sangat kuat itu. Namun, ia tetap terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah tanpa daya, darahnya mendidih karena benturan itu. Mencoba menggertak kami dengan nomormu. Arthur, biarkan kami membantumu.
Kedua tetua di belakang Arthur langsung marah ketika mereka melihat Bos Selatan dan Rasul Agung bekerja sama melawan Arthur. Mereka tak lain adalah tetua kedua dan kelima dari keluarga Thompson, bersama dengan tetua ketiga, mereka semua mendukung garis keturunan kedua. Demi keamanan, Arthur hanya membawa tetua kedua dan kelima bersamanya dan meninggalkan tetua ketiga untuk menjaga tanah milik keluarga mereka. Kami juga, tetua agung dan tetua keempat juga ikut maju. Semua seniman bela diri dari garis keturunan pertama dan kedua Thompson melesat maju untuk mengepung Southern Boss dan Spears. Sebaliknya, Spears langsung berkumpul di sekitar Southern Boss dan Rodney untuk menghadapi Thompson. Ketegangan meningkat di udara dan perang hampir berkecamuk. Dengan penambahan dukungan garis keturunan kedua Thompson ke pihak Lon, Spears telah kehilangan keunggulan jumlah. Karena keluarga Thompson jauh lebih kuat daripada keluarga Spears, tidaklah bijaksana untuk menghadapi keluarga Thompson dalam peperangan. Bab 2323. Penatua Thompsons, Anda mengatakan bahwa Rodney adalah orang yang membunuh Yonas. Apakah Anda dan Leon melihat kejadian itu, atau apakah Anda memiliki semacam bukti? Jangan membuat tuduhan palsu jika Anda tidak memiliki apapun untuk mendukung klaim Anda. Kata Bos Selatan dengan dingin. Memangnya kenapa kalau kita tidak punya bukti? Rodney sudah mengakuinya. Buat apa kita butuh bukti? Kata Arthur dengan nada sinis. Tentu saja, kau butuh bukti. Rodney hanya terjebak dalam perangkap Leon dan mengatakan hal yang salah. Itu tidak berarti apa-apa. Leon adalah orang yang membunuh Yonas dan dia hanya menjebak Rodney untuk menjebak Rodney atas kejahatannya. Jangan tertipu, kata Bos Selatan. Dia tahu bahwa Rodney tidak meninggalkan jejak apapun ketika dia membunuh Yonas, jadi dia menolak untuk disalahkan tanpa melakukan perlawanan karena keluarga Thompson tidak punya bukti apapun. Kenapa kau? Arthur sangat marah karena dia tidak pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu dalam hidupnya, yang menolak untuk mengakui kesalahannya sendiri sejauh ini. Jangan melampiaskan amarahmu pada orang yang tidak bersalah. Tetua Thompson, Leon adalah orang yang membunuh Yonas, dan ada bukti yang mendukung itu. Jika kamu khawatir tentang Angus dan tidak ingin membalas dendam pada Yonas sendiri, aku bisa membantumu. Begitu aku membunuh Leon dan mendapatkan Sinchen Group, aku bisa menyerahkan setengah dari keuntungan yang kudapatkan kepada keluarga Thompson. Dengan keluarga Spears dan Thompson di pihak yang sama, kita akan memerintah wilayah selatan bersama-sama selamanya. Itu bukan ide yang buruk. Bos Selatan berusaha meyakinkan Arthur agar mundur demi keuntungan. Dia tahu bahwa Sinchen Group mempunyai potensi besar dan keluarga Thompson akan mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya jika mereka memperoleh sebagian saham Sinchen Group, yang tentu saja akan menguntungkan mereka. Setiap orang yang hidup di muka bumi harus mengutamakan kepentingan terbaik mereka dan Bos Selatan yakin bahwa dengan cukup banyak godaan, Arthur mungkin dapat diyakinkan untuk menyerah sehingga ia dapat melenyapkan Leon dan mengambil alih grup Sinchen dengan mudah. Apapun lebih baik daripada harus menghadapi perang melawan seluruh keluarga Thompson, tetapi jika Arthur menolak menerima tawarannya, Bos Selatan juga tidak akan kehilangan apapun sebagai balasannya. Teruslah bermimpi, Bos Selatan, keluarga Thompson tidak sekejam dirimu, siapa yang bisa melakukan hal yang jauh lebih baik dari itu, jadi jangan buang-buang waktumu. Teriak Arthur. Keluarga Thompson adalah klan yang disegani dan tidak akan pernah menjual Leon demi keuntungan, tidak peduli seberapa menggoda yang dikatakan Southern Boss. Selain itu, karena Bos Selatan dan Rodney adalah pelaku pembunuhan Yonas, Arthur tidak akan pernah bekerja dengan mereka. Baiklah, Tetua Thompson, aku telah memberimu kesempatan. Karena kau tidak mau menerimanya, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Aku akan membunuh kalian semua, termasuk Leon. Kata Bos Selatan dengan kejam. Ia ingin membujuk Arthur agar berubah pikiran untuk mencegah perang dan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Namun, karena Arthur menolak untuk menyerah, Bos Selatan memutuskan bahwa ia hanya bisa mempertaruhkan segalanya untuk melenyapkan keluarga Thompson dan Leon. Bab 2324. Kau, sungguh lelucon. Bos Selatan, Spears hampir tidak bisa melawan kita, Thompson. Arthur mengejek, tidak menanggapi ancaman Bos Selatan dengan serius. Keluarga Thompson adalah kepala semua keluarga di wilayah selatan,
Namun bos selatan dengan arogan mengklaim bahwa ia akan melenyapkan keluarga Thompson dan Leon. Arthur tidak dapat mengetahui apa yang membuat bos selatan berani melontarkan ancaman seperti itu. Tepat saat itu, situasi berubah drastis ketika sebuah suara bergema di udara, berkata, "Anda benar, Tetua Thompson. Southern Boss dan Spears sendiri mungkin tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarga Thompson, tetapi itu mungkin tidak akan terjadi jika mereka bergabung dengan kami, keluarga Hilton." Diikuti oleh suara itu adalah kemunculan Devon, Joel, dan Hilton lainnya dari luar, menyergap keluarga Thompson. Garis keturunan pertama dari belakang. Devon Hiltons. Arthur terguncang oleh kemunculan tiba-tiba keluarga Hilton. Meskipun dia tidak tahu bahwa Hilton bergabung dengan Southern Boss, dia tahu bahwa Hilton adalah musuh Leon. Perasaan tidak enak menyergapnya saat mereka tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Angus, Leon, dan yang lain juga terkejut. Leon tahu bahwa bos selatan dan keluarga Hilton ingin membunuhnya, tetapi bos selatan lebih seperti mafia, sedangkan keluarga Hilton merupakan klan yang disegani seperti halnya keluarga Thompson, jadi dia tidak menduga mereka akan menemukan jalan menuju aliansi. Leon terkejut, tetapi segera tersadar dan menggerutu dengan suara berat, "Sial. Seharusnya aku memikirkan ini." Menurut apa yang Yuri temukan, Joel hadir saat Yunas menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Karena tidak diketahui adanya hubungan antara keluarga Hilton dan Spears, Leon hanya menepisnya sebagai suatu kebetulan, untuk menyadari pada saat ini bahwa Joel kemungkinan terlibat dalam pembunuhan Yunas juga. Tepat saat Leon asyik dengan pikirannya, Devon menghampiri anak buahnya. "Maaf karena datang terlambat, Bos Selatan." "Mohon maafkan kami," kata Devon kepada Bos Selatan. "Kamu sama sekali tidak terlambat. Kamu datang di waktu yang tepat." Si Bos Selatan tersenyum. Untuk membunuh Leon, Bos Selatan datang dengan persiapan. Meskipun dia tidak menyangka Arthur akan datang menyelamatkan Leon, dia memberitahu Devon dan meminta bantuannya untuk membawa keluarga Hilton sebagai bala bantuan pada malam sebelumnya. Realitas membuktikan bahwa Bos Selatan benar. Dengan bala bantuan Hilton, Bos Selatan yakin mereka dapat menjatuhkan Thompson, itulah sebabnya dia berani mengancam Arthur. Bab 2325. Hiltons. Apa maksudnya ini? Apakah kau mencoba menyatakan perang terhadap kami bersama Bos Selatan? Tanya Arthur dengan nada muram. "Penatua Thompson, keluarga Hilton tidak bermaksud menjadi musuhmu. Namun, Leon telah melukai cucuku beberapa waktu lalu, dan aku di sini untuk membuat Leon membayarnya." Selama keluarga Thompson minggir dan berhenti melindungi Leon, keluarga Hilton tidak akan menyakiti anggota keluarga Thompson manapun. Namun, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menghalangi jalan kami. Devon mengancam. Elegante Group menjadi pesaing terbesar Hiltons Corporation, dan Hiltons berupaya membunuh Leon berkali-kali untuk menjatuhkan perusahaan tersebut. Akan tetapi, keluarga Hilton masih merupakan keluarga yang disegani, jadi mereka tidak bisa begitu saja melakukan pembunuhan dan perampokan di permukaan. Maka dari itu, Devon memutuskan untuk menyerang Leon, menggunakan cedera Joel sebagai alasan. Selain itu, keluarga Thompson adalah kepala semua keluarga di wilayah selatan dengan kekuasaan dan pengaruh yang besar. Meskipun keluarga Hilton dan Spears lebih banyak jumlahnya daripada keluarga Thompson, mereka akan tetap menderita kerugian besar jika mencoba melawan keluarga Thompson, yang hampir tidak menguntungkan keluarga Hilton dengan cara apapun. Devon lebih suka jika Arthur dan yang lainnya mundur, sehingga keluarga Hilton dapat melenyapkan Leon dengan mudah. Orang tua licik ini. Ekspresi Bos Selatan menjadi gelap. Dia tahu bahwa Devon tidak ingin melawan keluarga Thompson, tetapi Bos Selatan mempunyai rencana yang berbeda. Ia mencoba membujuk Arthur agar mengkhianati Leon, tetapi hanya untuk memberi waktu bagi Hilton untuk datang. Sejak Hilton datang, Spears dan Hilton dapat bekerja sama dan dengan mudah menyingkirkan Thompson. Untuk memenuhi ambisi Southern Boss dalam menguasai wilayah selatan, ia tahu bahwa ia harus menyingkirkan keluarga Thompson dan ia tidak ingin melewatkan kesempatan besar untuk membunuh semua keluarga Thompson. Oleh karena itu, keengganan Devon untuk melawan keluarga Thompson bertentangan dengan rencananya. "Cukup, Devon. Bos Selatan dan Rodney telah membunuh cucuku,
Jonas, dan keluarga Thompson akan dipenggal hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Hilton, jadi kusarankan agar kau tidak ikut campur, atau kami tidak akan mengasihanimu. Arthur meraung, tidak tahu bahwa ia sedang mengikuti alur cerita Bos Selatan dan Devon. Siapa yang bilang kalau Hilton tidak ada hubungannya dengan ini? Karena kamu sudah tahu kalau Jonas dibunuh oleh Rodney, sebaiknya aku katakan saja yang sebenarnya. Rodney bukan satu-satunya yang terlibat, begitu juga Tuan Joel, kata Bos Selatan. Dia sengaja menyebut nama Joel untuk memastikan bahwa keluarga Hilton tidak punya pilihan selain tetap berada di pihak Spears. Begitu Arthur mengetahui tentang keterlibatan Joel, keluarga Hilton tidak akan bisa bersembunyi dan terpaksa melawan keluarga Thompson. Apa? Joel juga terlibat dalam pembunuhan Jonas. Arthur dan Angus terkejut saat mengetahui bahwa Rodney dan Joel terlibat. Akhirnya masuk akal jika Hilton datang untuk mendukung Southern Boss karena mereka kemungkinan besar sudah bersekutu. Bertentangan dengan keterkejutan mereka, Leon tetap tenang karena dia sudah menduga keterlibatan Joel dalam masalah itu ketika Devon dan keluarga Hilton muncul, dan pikirannya pun terkonfirmasi. Bos Selatan. Ekspresi Devon menjadi gelap, mengetahui bahwa Bos Selatan mencoba menyeret keluarga Hilton ke dalam pertarungannya dengan keluarga Thompson. Dia harus mengakui bahwa rencana Bos Selatan berhasil, karena Arthur sekarang tahu bahwa Joel terlibat dalam pembunuhan Jonas. Dia harus membalas dendam terhadap keluarga Hilton jika dia selamat dari konfrontasi dengan Bos Selatan dan keluarga Hilton tidak sanggup mengambil risiko itu. Baiklah, Bos Selatan, Hilton, kalian berdua berencana membunuh cucuku dan aku akan membuat kalian berdua membayarnya. Arthur sangat marah dan melotot ke arah keduanya dengan penuh kebencian. Sangat ingin mencabik-cabik mereka. Seolah-olah keluarga Thompson bisa melakukan itu. Sungguh lelucon. Keluarga Spears mungkin tidak bisa menyaingi keluarga Thompson dalam keadaan normal, tapi sekarang setelah kita bergabung dengan keluarga Hilton, kamu akan kalah jumlah. Bos Selatan mengejek dan menatap Arthur dengan jijik. Aku, Arthur memucat, tidak mampu membalas karena Bos Selatan benar, baik Spears maupun Hilton tidak sebanding dengan Thompson sendiri. Tetapi karena mereka bersekutu, Thompson kalah jumlah dan tidak mungkin Thompson bisa menang. Jangan cepat puas diri, Bos Selatan. Siapa bilang keluarga Thompson kalah jumlah? Aku masih berdiri di sini. Keluarga Thompson dan aku, melawan keluarga Spears dan Hilton. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Jangan gegabah. Leon, yang tetap diam sepanjang waktu, melangkah maju untuk menghadapi Bos Selatan dan Devon tanpa rasa takut. Kau pikir kau siapa? Bos Selatan dan Devon melirik Leon dengan nada mengejek. Mereka berdua yakin bahwa Leon akan dibunuh, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman sejak awal karena Leon terlalu muda untuk menjadi seniman bela diri yang tangguh dan tidak memiliki latar belakang di wilayah selatan. Karena mereka berasumsi Leon berada di negara penguasa, mereka mengira mereka dapat dengan mudah mengirim salah satu bawahan mereka ke negara mahakuasa dan Leon akan menjadi tidak berdaya. Keduanya menganggap diri mereka terlalu perkasa untuk menganggap Leon sebagai ancaman dan tidak menganggapnya sebagai lawan. Bab 2327. Nanti kalian akan tahu siapa aku. Leon mencibir dan mengabaikan mereka untuk mengalihkan perhatiannya ke Arthur dan keluarga Thompson. Penatua Thompson, aku akan mengurus ini. Kau dan keluarga Thompson harus menghentikan Bos Selatan dan keluarga Hilton. Serahkan 4 rasul kepadaku. Setelah aku mengurus 4 rasul, aku akan membantumu menangani Bos Selatan. Leon memutuskan. Karena Bos Selatan berada dalam keadaan mahakuasa tingkat lanjut, Leon tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya saat ini dan hanya Arthur yang dapat melakukannya. Karena keempat rasul semuanya berada dalam keadaan mahakuasa menengah, Leon yakin bahwa ia dapat mengurus keempatnya dengan menggunakan cermin kedaulatan. 4 rasul merupakan bawahan terkuat dari Bos Selatan dan pemimpin para tombak, jadi para tombak lainnya tidak akan menjadi ancaman setelah 4 rasul disingkirkan. Dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Thompson, Angus dan para tetua lebih dari mampu mengalahkan keluarga Spears dan Hilton lainnya. Apa? Arthur dan Angus terkejut oleh kata-kata Leon. Mereka tahu betapa kuatnya 4 rasul itu, dan bahwa mereka semua berada dalam keadaan mahakuasa menengah. Dalam keadaan normal,
bahkan seorang seniman bela diri dalam keadaan mahakuasa lanjutan hanya dapat menangani 2 hingga 3 musuh dalam keadaan mahakuasa menengah pada saat yang sama. Bahkan Arthur pun kesulitan mengalahkan keempat rasul itu, namun Leon, seorang pemuda, mengklaim bahwa ia dapat mengalahkan keempat rasul itu sendirian. Seketika semua orang tercengang. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa cermin kedaulatan sepenuhnya mampu menangkis serangan apapun di tingkat mahakuasa menengah di bawah pengaruh pil naga, dengan menambahkan semua trik yang dimiliki Leon ke dalam persamaan. Leon benar-benar mampu mengalahkan 4 rasul. Akan tetapi, seniman bela diri di negara mahakuasa tingkat lanjut mampu menerobos pertahanan cermin kedaulatan. Itulah sebabnya Leon menahan diri dari konfrontasi dengan bos selatan. Tuan Wolf, berhentilah main-main. 4 rasul itu kuat. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Keluarga Thompson akan mengulur waktu, dan kau harus lari. Begitu kau berhasil kabur, kita akan bisa mundur. Kata Arthur dan menolak rencana Leon tanpa ragu. Dia tahu bahwa keluarga Thompson kalah jumlah dan tidak dapat mengalahkan aliansi yang dibentuk oleh Southern Boss dan Hilton. Saat ini, rencana terbaik adalah mundur tepat waktu dan mencari kesempatan lebih baik untuk membalas dendam pada Jonas. Tujuan utama Southern Boss dan Hilton adalah melenyapkan Leon, dan Arthur merasa bersalah karena mengira Leon sebagai orang yang membunuh Leon. Sekarang setelah mengetahui kebenarannya, kesalahpahaman itu pun terklarifikasi dan keluarga Thompson tidak mungkin meninggalkan Leon. Oleh karena itu, ia bermaksud memastikan bahwa Leon berhasil lolos dengan selamat, sebelum memerintahkan keluarga Thompson untuk mundur. Bab 2328. Lari. Jangan secepat ini. Halangi jalan mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Perintah bos Selatan dan Devon. Keluarga Spear dan Hilton langsung mengepung Leon dan Thompson, menghalangi semua jalan yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Sialan, Tuan Wolf, keluarga Thompson akan memberi jalan untukmu. Cepat lari. Ekspresi Arthur menjadi gelap dan mengangkat lengannya untuk memerintahkan serangan, tetapi dihentikan oleh Leon. Tidak apa-apa, Tetua Thompson. Aku tidak berniat untuk lari, dan tidak perlu juga. Aku tetap pada kata-kataku. Kau dan keluarga Thompson harus menjaga bos Selatan dan Hilton tetap di tempatnya sementara aku berurusan dengan 4 rasul. Kita akan bergabung dan melenyapkan bos Selatan dan Hilton sekaligus. Kata Leon. Kenapa kau? Ekspresi Arthur menjadi gelap. Ia tidak pernah mengantisipasi Leon akan begitu keras kepala dan ngotot melawan bos Selatan. Jika dia bertindak sesuai rencana Leon, Leon sendiri dan keluarga Thompson akan binasa dan tidak ada seorang pun yang akan lolos hidup-hidup, jadi dia tidak bisa membiarkan Leon bertindak semaunya. Beraninya kau, 4 rasul itu meraung marah. Leon masih seorang pemuda, namun memandang rendah 4 rasul di depan umum dan secara terbuka mengklaim bahwa ia akan menghancurkan 4 rasul, yang kemudian memprovokasi mereka. Mereka melotot tajam ke arah Leon, berharap mati-matian agar bisa menghancurkan Leon di tempat, tetapi tidak seorang pun berani bergerak sebelum bos Selatan memberi perintah. Leon, kau benar-benar pandai menggertak. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi para rasulku. Rasul Agung, jagalah dia dan tunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Perintah bos Selatan dengan jahat. Arthur dan keluarga Thompson terkepung dan tidak dapat melarikan diri lagi. Jadi bos Selatan tidak terburu-buru untuk bertindak melawan keluarga Thompson. Ia memutuskan untuk memerintahkan Rasul Agung untuk membunuh Leon dan menjatuhkan arwah keluarga Thompson, sebelum membunuh mereka semua. Ya, Rasul Agung hendak menyerang ketika Rasul keempat menghentikannya. Tuan, mengapa membuang begitu banyak sumber daya untuk orang lemah seperti dia? Rasul Agung seharusnya tidak perlu melakukan ini. Biarkan aku yang mengurus anak itu. Utusan Rasul keempat, ingin membuat Leon membayar kesombongannya. Baiklah, cepatlah. Jangan buang-buang waktuku. Bos Selatan mengangguk. Bos Selatan menyaksikan Leon menunjukkan kekuatannya selama promosi penjualan dan berasumsi bahwa Leon berada dalam keadaan penguasa. Karena Rasul Agung dan Rasul keempat sama-sama berada dalam keadaan mahakuasa menengah, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Leon. Baik, Tuan. Ucap Rasul keempat, sebelum melangkah mendekati Leon. Bab 2329. Bocah, jaga lidahmu.
Bersiaplah untuk mati. Rasul keempat mengejek dan menyerang Leon secepat kilat. Ayo, Leon mendengus. Dia melangkah maju dan mengulurkan tinjunya, mengarahkan energinya ke arah Rasul keempat. Melihat bagaimana situasinya meningkat, Leon sudah meminum pil naga ketika bos selatan pertama kali muncul. Efek pil naga Linder, level kekuatannya mencapai semi-almighty state dan kekuatan cermin penguasa mencapai intermediate almighty state juga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Rasul keempat bahkan tidak dapat menembus pertahanan Leon, jadi Leon tidak takut padanya. Kau pasti ingin mati. Rasul keempat menyipitkan matanya dengan berbahaya. Dia tidak tahu tentang semua kartu di tangan Leon dan berasumsi seorang pemuda seperti Leon akan binasa di bawah serangannya. Melihat bagaimana Leon menolak untuk mundur dan malah menghadapi serangannya secara langsung, Rasul keempat memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan dan memperkuat serangannya untuk membunuh Leon dengan satu pukulan. Sungguh kurang ajar. Baik bos selatan dan Devon mencibir saat mereka memandang Leon dengan jijik. Mereka tidak merasakan adanya gerakan energi sejati dari Leon dan tidak tahu berapa tingkat kekuatan Leon, tetapi semuanya dapat mengatakan bahwa Leon kemungkinan berada di puncak keadaan penguasa atau keadaan semi-mahakuasa berdasarkan kecepatan Leon. Oleh karena itu, Leon tidak akan pernah menyaingi kekuatan Rasul keempat dan mereka mengantisipasi bahwa Leon akan mati di tempat. Tuan Wolf, awas. Di sisi lain, Arthur, Angus, dan yang lainnya terkejut bahwa Leon berlari menuju kematiannya dan hati mereka hancur. Arthur melompat ke arah Rasul keempat tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan Leon, hanya untuk bos selatan muncul di hadapannya untuk menghentikannya. Thompson, akulah yang perlu kau khawatirkan, kata bos selatan. Sialan, ekspresi Arthur menjadi gelap dan hanya bisa fokus menghindari serangan bos selatan. Sudah berakhir. Angus dan para tetua putus asa saat melihat Arthur dihentikan. Mereka ingin segera menyelamatkan Leon juga, tetapi tidak bisa tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan serangan Rasul keempat menghantam Leon. Hebat. Bertentangan dengan keputusasaan keluarga Thompson, keluarga Spear dan Hilton justru bersemangat. Namun, apa yang terjadi sesaat kemudian langsung mengejutkan mereka. Bab 2330. Bam! Setelah suara yang sangat keras, serangan Leon dan serangan Rasul keempat bertabrakan. Energi Rasul keempat merobek energi spiritual Leon dan melesat ke arahnya. Leon tidak goyah dan menerima serangan itu dengan cermin kedaulatannya. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan ganda, mengirimkan gelombang energi sejati dalam keadaan penguasa menengah ke arah Rasul keempat. Apa? Bagaimana ini mungkin? Rasul keempat tersentak tak percaya. Ia mengira Leon terlalu lemah untuk menangkis serangan awalnya, tetapi Leon tidak hanya berhasil melakukannya, ia bahkan tidak bergeming. Ia dapat membayangkan bagaimana Leon melakukan hal seperti itu dan yang paling mengguncangnya adalah Leon berhasil menyerang saat ia masih dalam momentum serangan pertama, yang mengejutkannya. Sebelum ia dapat bereaksi, serangan ganda Leon mengenai dadanya dan ia langsung terlempar. Begitu ia mendarat di tanah, ia memuntahkan darah dan jelas bahwa ia menderita luka dalam. Beruntung baginya, Leon bukanlah seniman bela diri yang sangat kuat dan serangan ganda tidak memberikan kerusakan parah pada Rasul keempat. Jika ia menerima serangan Leon dengan kekuatan penuh, ia akan menderita lebih dari sekadar luka dalam. Leon mengalahkan Rasul keempat. Bagaimana mungkin? Semua orang, termasuk bos selatan, Devon, Arthur, Angus, dan yang lainnya, tercengang saat mereka menatap Leon dengan tak percaya. Bos selatan dan Devon mengira bahwa seniman bela diri yang kuat seperti Rasul keempat dapat dengan mudah mengalahkan Leon. Namun yang membuat mereka bingung, Rasul keempat dikalahkan oleh satu pukulan oleh Leon. Itu sangat tidak nyata sehingga mereka berjuang untuk mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Hebat, kerja bagus, Tuan Wolf. Arthur, Angus, dan yang lainnya tersadar dan berseri-seri karena kegembiraan. Tak seorang pun dari mereka membayangkan bahwa Leon dapat mengalahkan Rasul keempat, yang berada di alam mahakuasa tingkat menengah, di usia yang begitu muda, bakat seperti itu tidak pernah terdengar dan hampir menakutkan. Pada saat inilah mereka akhirnya mengerti mengapa Leon menantang 4 Rasul, dia tidak pernah menggertak dan yakin dapat mengalahkan Rasul keempat. Mereka semua meremehkan Leon.
Leon hendak mengejar Rasul keempat ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Itu kamu.